Produk Indonesia sedang dalam sorotan dunia. Setelah udang, kini sepatu ditolak Belanda karena terpapar radiasi yang bisa membuat iritasi kulit dan kanker. Satgas Penanganan Bahaya Radiasi Radionuklida CS137 mengonfirmasi adanya temuan radioaktif berbahaya pada sepatu yang diekspor ke Amerika Serikat. Sepatu olahraga ini berasal dari pabrik di Cikande, Serang, Banten. Sebelumnya, Kementerian Perindustrian juga mengonfirmasi Bea Cukai Belanda menemukan sepatu kets asal Indonesia yang terpapar zat radioaktif cesium-137. Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau BAPETEN kemudian melakukan dekontaminasi menyeluruh terhadap pabrik milik 24 perusahaan yang terkontaminasi radiasi cesium-137. Kini pabrik-pabrik itu telah dinyatakan bersih. Dalam kadar ringan, memakai sepatu terpapar radioaktif bisa mengakibatkan iritasi kulit. Sementara dalam paparan jumlah besar dan berulang, bisa menimbulkan luka bakar hingga meningkatkan risiko penyakit kanker. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Kondisi tanggul di kawasan Pantai Mutiara Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali menjadi sorotan. Permukaan air laut lebih tinggi dari daratan memicu kekhawatiran ribuan warga karena sekali jebol, permukiman warga bisa tenggelam. Permukaan air laut di Pantai Mutiara Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara lebih tinggi dari daratan. Lautan dan darat hanya dibatasi tanggul tembok semen dan rawan jebol sewaktu-waktu. Seiring waktu, tanggul tembok ini juga mengalami keretakan minor dan kondisi ini memicu kekhawatiran ribuan warga di RW 16 yang bermukim di kawasan ini, terutama saat pasang air laut atau ROB. Beberapa tahun lalu, tanggul Pantai Mutiara pernah jebol dan mengakibatkan banjir di kawasan ini. Sudah ada Wenda Nura di tanggul Pantai Mutiara Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Selamat siang, Wenda. Seberapa mengkhawatirkan kondisi tanggul di sana saat ini, Wenda? Selamat siang Wiki dan juga pemirsa, saat ini saya berada langsung di tanggul di kawasan Pantai Mutiara di mana permukaan air laut ini lebih tinggi dari daratan, yang mana per hari ini ketinggian air laut dibanding daratan ini sudah mencapai 0,96 meter, yang mana ini tentu ada kekhawatiran ya dari warga sekitar. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kevin selaku pengelola dari RW 16 Pantai Mutiara. Bapak boleh diceritakan mungkin seperti apa kekhawatiran dari warga dan apa sih harapan dari pemerintah gitu, dari Bapak untuk pemerintah? Untuk tanggul yang sudah di NCICD itu kita sih bisa tidak begitu khawatir ya, itu kita sudah bisa pastikan tanggulnya itu kokoh. Namun ini dengan tanggul yang sudah lama, sudah lebih dari 30 tahun, itu kita khawatir dia bocor dari bawah. Ini banyak juga sampah-sampah yang menghantam dinding tanggul, yang dinding tanggulnya juga tidak begitu tebal. Kita khawatir itu mereka robos gitu. Jadi harapan dari saya sih sebisa mungkin program NCICD itu berlanjut sampai mengelilingi seluruh kawasan RW 16. Baik Bapak, terima kasih informasinya. Ya Wiki, kalau begitu saya juga akan menunjukkan kepada Anda dan juga pemirsa di rumah seperti apa kondisinya saat ini. Bisa dilihat, ini permukaan air yang memang jauh lebih tinggi daripada daratan dan hanya dipisahkan oleh tanggul yang memang tidak terlalu tebal. Bahkan tanggul ini kalau kita melihat ini sudah ditinggikan beberapa kali karena bisa dilihat di sini ada dua lapisan, yang mana memang jika air sudah terlalu tinggi ini bisa saja rembes gitu ya, atau bisa tembus dari patahan-patahan yang ada di sebelah sini. Dan tentu ini cukup mengkhawatirkan karena ada kabar juga ramai di sosial media, di berbagai media baru-baru ini, jika tanggul ini jebol maka akan ada banjir yang cukup besar, yang mana mantan Gubernur DKI Jakarta
Ahok pun ini mengatakan jika tanggul ini jebol akan ada banjir dengan radius yang cukup jauh, yakni banjirnya ini bisa sampai ke Monas. Namun juga sudah ada respon dari Gubernur DKI Jakarta saat ini, Pramono Anung, di mana Pramono Anung mengatakan bahwa ia akan mempercepat pembangunan giant seawall dan juga akan menormalisasikan waduk-waduk yang berada di sekitar kawasan Pantai Mutiara ini sehingga meminimalisir terjadinya jebol dari tanggul yang berada di belakang saya saat ini. Sementara demikian, Wiki. Baik, Wenda, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, salah satu masalah Jakarta yang harus ditanggapi serius adalah penurunan tanah terus-menerus, terutama di bagian utara. Bila tidak segera diatasi, maka ancaman kota tersebut akan tenggelam semakin nyata. Jalan ini. Pemandangan air laut lebih tinggi dari daratan di kawasan Pantai Mutiara Jakarta bukan ilusi. Video ini viral di media sosial dan akhirnya kembali membuka pembahasan terkait ancaman tenggelam yang mengintai Jakarta. Kondisi utara Jakarta yang kian memprihatinkan membuat mantan gubernur Basuki Cahayapurnama ikut berkomentar. Dalam pernyataannya, Ahok menyebut jika tanggul Pantai Mutiara di utara jebol akibat hujan, maka bukan tidak mungkin banjir bisa sampai ke Monas. Pernyataan ini kemudian ditanggapi Gubernur Jakarta aktif Pramono Anung. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Mudah-mudahan Pak Ahok salah. Batavia semakin hari semakin kehilangan ketinggian. Data pemerintah menunjukkan penurunan tanah di Jakarta Utara mencapai 12 cm per tahun. Penurunan tanah terjadi di sejumlah titik termasuk kawasan Pluit dan Muara Baru dengan tingkat penurunan yang terparah. Tidak bisa dipungkiri faktor manusia jadi pemicu semakin menurunnya daratan Jakarta. Pertumbuhan pembangunan gedung bertingkat menambah beban lapisan tanah. Peningkatan kebutuhan air bersih juga turut memicu pengambilan air tanah berlebihan hingga semakin memperburuk kondisi penurunan. Pada akhirnya, pertumbuhan pembangunan dan manusia semakin hari makin memberi beban di atas tanah Jakarta. Kini Jakarta berlomba dengan waktu agar bisa terus bertahan di atas permukaan. Sementara air laut tak henti bergerak mengisi celah dan menggerus pesisir utara kota itu. Tim Liputan iNews melaporkan. Sudah ada Nata Arman di Taman Daan Mogot, Jakarta Barat. Selamat siang, Nata. Seperti apa kondisi taman di sana? Kok bisa-bisanya jadi tempat prostitusi? Ya baik, selamat siang Wiki dan juga pemirsa. Kami sampaikan memang sempat beberapa waktu yang lalu viral di media sosial dan menjadi perbincangan dari warga juga akibat Taman Daan Mogot yang digunakan sebagai lokasi prostitusi oleh kaum sesama jenis. Dan saya pun akan mengajak Anda dan juga juru kamera Surya untuk mengeksplor kira-kira seperti apa sih bentuknya. Nah, jadi begini, untuk lokasinya sendiri ini tidak seperti taman-taman pada umumnya yang mana indah, rapi, tertata. Namun ini merupakan lokasi bantaran kali Mukefart yang memang bisa dikatakan cukup kumuh dan juga dipasangi oleh pepohonan seperti itu. Namun tidak begitu indah juga karena banyak juga yang sudah terkikis oleh tanah, kemudian juga ada bekas bakaran sampah, ditemukan sampah-sampah berserakan di mana-mana. Jadi ini jauh sekali dari kata indah. Nah, yang jadi masalah adalah ketika malam hari karena ini tidak terlihat adanya penerang ataupun lampu-lampu sehingga inilah yang jadi lokasi favorit bagi kaum LGBT untuk melakukan aksi asusilanya. Meskipun sudah ada peringatan juga, spanduk-spanduk yang ada di sisi sebelah kanan saya ada himbauan agar tidak melakukan tindakan asusila di sini. Namun nyatanya masih ada juga mereka yang sengaja datang ke sini untuk melakukan tindakan asusila. Kemudian bentuk dari solidaritas warga dan juga antisipasi, maka warga ini memotong menebang-nebang pepohonan yang bisa dikatakan ini kalau tidak dipotong ataupun tidak ditebang setengahnya ini menutupi kawasan ini. Jadi sehingga dengan kondisi minim pencahayaan ditambah lagi dengan lokasinya yang gelap, ini tentunya bisa sangat mudah mereka ini melakukan aksinya. Kemudian tadi juga kami sempat melihat adanya temuan bekas alat kontrasepsi yang ditemukan di sekitaran taman ini. Bisa Anda saksikan, ini dia bentukannya. Kemudian ini bekas-bekas pembakaran dari sisa-sisa dari potongan-potongan pohon gitu ya. Jika kita bilang indah, sangat tidak indah. Dan di sini tidak ada juga kursi ataupun bangku-bangku yang disediakan. Karena ini merupakan memang bantaran kali pada umumnya seperti itu. Namun tidak tahu mengapa mereka ini
justru datang ke sini untuk sekedar melakukan tindakan asusila yang tentunya sangat jauh dari norma-norma kesusilaan. Dan jika kita lihat juga, ini kita sempat juga berbincang dengan beberapa warga yang mengatakan bahwa pengakuannya banyak juga mereka datang ke sini sekitar pukul 10 sampai dengan pukul 1 malam. Artinya di saat orang-orang sudah pulang kerja sudah mulai sedikit, kemudian juga orang-orang tidak punya keperluan, pasti melewati jalur ini ya fokus saja, tidak ada pemikiran ingin menepi ke sisi jalan ini. Karena mengingat untuk lokasi sendiri ini sangat jauh dari kata-kata indah. Dan sehingga diharapkan bagi pemerintah dan juga Satpol PP setempat agar meningkatkan dari pengamanan dan juga pengawasan dari lokasi yang kerap dilakukan prostitusi sesama jenis. Sementara saya kembalikan pada Anda di studio, Wiki. Baik, Nathan, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan. Selamat bertugas kembali.